what's up? Beb, aku kan lagi ada tugas nih ya. Boleh nggak tolong bantuin? Kamu tahu kan ya perang antara Rusia sama Ukraina? Oh, kalau itu kebetulan aku tahu. Nah, kamu tahu nggak kronologinya gimana? Oke, so, pada 24 Februari 2022, Rusia mulai invasi besar ke Ukraina yang basically jadi perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Walaupun Rusia nyebutnya ini adalah operasi militer khusus, a lot of people see it as a straight-up aggression. Awalnya banyak yang expect Kiev bakal jatuh dalam 3 hari, tapi ternyata meleset jauh. Ukraina malah bisa bertahan, bahkan sempat ngambil kembali beberapa wilayah dari Rusia. Di tengah kondisi yang udah chaos banget, di mana korban sipil banyak, infrastruktur hancur, sampai isu pelanggaran HAM, Ukraina tetap bangkit. Support yang mereka dapat dari negara-negara barat, plus semangat rakyatnya juga jadi key factor buat resistance mereka. Apalagi, mereka udah punya experience dari konflik sejak 2014, kayak aneksasi Crimea dan perang di Donbas. So, mereka lebih prepared lah untuk hal ini. Walaupun secara ekonomi dan militer mereka ini masih jauh di bawah Rusia, Ukraina nunjukin resilience yang kuat banget. Sampai sekarang, walaupun Rusia sempat kontrol beberapa wilayah, Kiev masih standing strong. Dan persatuan Ukraina malah makin solid. Nah, tapi kalau awal mula konfliknya sih aku kurang tahu ya. Kita coba telepon Kalista aja yuk. Hey Kal. Hai. Kamu tahu awal mulanya perang Rusia sama Ukraina kan ya? Tolong jelasin dong. Jadi gini, singkatnya konflik Rusia-Ukraina itu udah lama dari zaman Uni Soviet. Setelah Ukraina merdeka, posisi dia ini di tengah-tengah antara Rusia sama Barat. Masalahnya ini mulai gede pas 2014, waktu revolusi Maidan ngejatuhin presiden pro-Rusia. Terus Rusia ambil Crimea dan dukung separatis di Donbas. Nah, makin parah lagi di 2022, Rusia invasi besar ke Ukraina. Zelensky lawan dengan dukungan Barat. Dan dampaknya kerasa ke seluruh dunia, kayak krisis energi sama pangan. Sampai sekarang juga perang masih jalan dan belum ada solusi damai. Gitu awal mulanya guys. Kenapa kok kalian tiba-tiba ngebahas ini? Ini aku lagi ada tugas hukum internasional. Terus disuruh ngebahas kasus pelanggaran HAM gitu. Oh alah, disuruh ngejelasin apa aja? Jadi aku tuh disuruh ngejelasin kayak latar belakangnya, kerangka hukum HAM internasional, bentuk pelanggaran, dugaan kejahatan, tanggung jawab negara-negara, dan upaya penyelesaian sama tantangannya. Nah, kalau itu tinggal telepon Kayla, Davin, Rania, Kinara, Almay, sama Sinta aja. Oh gitu ya. Ya udah deh kalau gitu aku langsung telepon mereka aja ya. Bye. Bye girl. Hey girls, I need your help. Please tolongin aku ngerjain tugas hukum internasional. Can you guys explain to me like terkait perangnya Ukraina sama Rusia? Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah dimulai sejak 2014 saat Rusia menganeksasi Crimea dan mendukung kelompok separatis di wilayah Donbas. Namun saat itu konflik masih bersifat terbatas dan belum menjadi perang terbuka. Eskalasi meningkat pada 2021 ketika Rusia mulai menumpuk pasukan di perbatasan Ukraina dalam jumlah besar. Ketegangan ini dipicu oleh kekhawatiran Rusia terhadap kedekatan Ukraina dengan NATO yang dianggap sebagai ancaman keamanan dan kepentingan strategisnya. Puncaknya terjadi pada Februari 2022 ketika Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk. Lalu pada 24 Februari melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina dari berbagai arah. Sejak saat itu konflik berubah menjadi perang terbuka antar negara dengan dampak global yang luas, baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan internasional. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang kerangka hukum HAM internasional. Ini adalah sistem norma, prinsip, dan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Kerangka ini terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama itu ada Piagam PBB. Salah satu tujuan tertentunya adalah mempromosikan kebebasan fundamental dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua ada International Bill of Rights yang terdiri dari 3 dokumen utama, yaitu Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan terakhir
terakhir, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dan ketiga, ada konvensi khusus. Nah, ini adalah perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur isu tertentu atau melindungi kelompok tertentu dalam bidang HAM, seperti Convention Against Torture dan Convention on the Rights of the Child. Dan keempat, ada mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan HAM internasional umumnya dibagi menjadi 2 jalur, yaitu berbasis perjanjian atau treaty-based bodies dan berbasis piagam atau charter-based bodies. Dan yang kelima, ada prinsip-prinsip dasar. Nah, dalam hukum HAM internasional ini berarti fondasi normatif yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan seluruh instrumen HAM. Contoh-contoh dari prinsip-prinsip dasar ada universalitas, non-diskriminasi, equity, dan akuntabilitas. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Rusia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur di Ukraina yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Ada sekitar 4.226 lebih penduduk sipil yang menjadi korban jiwa. Selain itu, ada juga nih beberapa kasus tentara Rusia yang mengeksekusi warga sipil Ukraina di tempat penahanan darurat dan lainnya dieksekusi di tempat. Nah, hal ini kan tentunya melanggar hak hidup masyarakat kan, hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan suatu negara yang ngerenggut nyawa sekelompok warga tanpa proses hukum, ini tidak hanya melanggar hak hidup tetapi juga melanggar hak keamanan masyarakat. Konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional, sehingga tunduk pada hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa tahun 1949, serta dapat ditangani oleh International Criminal Court. Dalam konflik ini terdapat dugaan kejahatan perang, seperti serangan terhadap warga sipil, rumah sakit, dan penyiksaan tawanan. Selain itu, ada juga dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu serangan yang dilakukan secara luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan massal dan deportasi paksa. Contoh kasusnya terjadi di Bucha, di mana ditemukan indikasi eksekusi di luar hukum dan penyiksaan warga sipil, serta serangan terhadap infrastruktur sipil. Secara hukum, tindakan ini dapat disebut kejahatan internasional jika memenuhi unsur actus reus, yaitu adanya perbuatan, dan mens rea, yaitu adanya niat. Banyak laporan menunjukkan serangan dilakukan secara sengaja ke area sipil. Meskipun ICC sudah menyelidiki, penegakan hukumnya masih terhambat oleh faktor yuridiksi dan politik internasional. Kesimpulannya, konflik ini kuat mengarah pada kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi penegakan hukumnya masih menjadi tantangan. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki tanggung jawab apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Nah, dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, tanggung jawab negara dapat dilihat dari tindakan yang melanggar kedaulatan negara lain serta pelanggaran hukum humaniter internasional. Rusia sebagai negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan agresi dan dugaan pelanggaran HAM, seperti serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Bentuk tanggung jawabnya dapat berupa penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi, serta pemberian reparasi atau ganti rugi kepada korban. Selain itu, terdapat juga tanggung jawab individu melalui mekanisme peradilan internasional seperti ICC yang mengadili pelaku kejahatan internasional. Di sisi lain, masyarakat internasional juga memiliki peran penting. Negara-negara lain dan organisasi internasional seperti PBB berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang melanggar hukum serta dapat memberikan saksi, bantuan kemanusiaan, dan tekanan diplomatik. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan kepentingan global, sehingga penegakan hukum internasional tidak selalu berjalan efektif. Beberapa upaya penyelesaian di konflik Rusia-Ukraina ini udah pernah dilakukan loh. Yang pertama melalui upaya negosiasi yang sudah dilakukan sejak awal invasi pada Februari 2022 dengan beberapa putaran perundingan. Dalam negosiasi tersebut, kedua pihak membahas kemungkinan gencatan senjata serta isu keamanan meskipun belum mencapai kesepakatan final. Nah, yang kedua melalui good offices atau keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator. Contohnya adalah Turki yang pernah berperan menyediakan forum pertemuan bagi kedua negara. Yang ketiga, melalui peran organisasi internasional, khususnya PBB yang mengeluarkan resolusi dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Yang keempat, yaitu mediasi atau keterlibatan pihak ketiga dalam memberi usulan solusi. Negara seperti Turki, Cina, bahkan Indonesia pernah ikut berperan dalam prosesnya.
Nah, walaupun tadi upaya penyelesaian udah dilakukan, tetap banyak nih tantangan yang menghambat dalam proses penyelesaian di konflik ini. Salah satunya kita bisa ngelihat dari akar konflik yang kompleks. Karena konflik ini sendiri udah terjadi sejak aneksasi Crimea tahun 2014, lalu diperparah oleh faktor lain seperti adanya kepentingan global dari aktor internasional seperti AS dan Uni Eropa, serta lemahnya efektivitas lembaga internasional seperti PBB, terutama karena adanya hak veto di Dewan Keamanan. Oh my god, thank you so much ya. Kalian lifesavers banget sumpah. Yaudah kalau gitu aku nugas dulu ya. Makasih banget lo udah ngebantuin